Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Firdaus Surdito dari kelas 12 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan yang namanya sebuah topik yang berjudul rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelum saya menjelaskan ke topik tersebut, saya akan menjelaskan yang namanya itu apa sih rehabilitasi ekonomi itu. Menurut riset saya, rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah suatu pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti itu, rehabilitasi ekonomi. Lanjut ke topik pembahasan kita tentang rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN atau anggaran pendapatan belanja negara berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris atau London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikat baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Dengan undang-undang PMA ini, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau yang disingkat sebagai IGGI. Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari tahun 1967 di Amsterdam. Pemerintahan Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah
bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang disingkat UU PMDN nomor 9 tahun 1968. Satu hal dari UU PMDN ini adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Pada tanggal 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau yang disingkatnya BPPM. Berdasarkan Kepres nomor 286 tahun 1968, badan itu berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal atau yang disingkat TTPM. Pada tahun 1973, TTM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, pada tahun 1969. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, dan 10% atau bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Oke, jadi kesimpulannya adalah kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Karena sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2,358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis atau sekira dengan 1,404 juta dolar Amerika Serikat. Lalu negara barat sebesar 587 juta dolar Amerika Serikat. Sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Semoga kalian bisa memahami perkataan saya tadi. Oke, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.